Dari Pusat Pemberitaan Ekstravaganza, inilah Extra News. Bersama Mike Amalia, Ike Priyatna Kusuma, dan Sobi Indra Duaja. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi di Extra News bersama saya Mika Amalia dan rekan saya Firni Ismail. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita teraktual dan terfiktif. Berita pertama akan dibacakan oleh rekan Mika. Terima kasih Firni. Pemirsa, hewan purba seperti dinosaurus ternyata tidak semuanya buas. Di zaman dahulu terdapat tren di kalangan wanita untuk memelihara dinosaurus sebagai peliharaan. Kesimpulan ini diperoleh karena ditemukannya lukisan yang bentuknya seperti ini. Bahkan ketika dinosaurus ini menjadi besar, para wanita itu tetap dianggap sebagai orang tua asuh oleh hewan purba tersebut. Ih, kalau peliharaan kamu kayak gitu sih ngeri ya? Makanya hati-hati, gini-gini juga punya piaraan. Hah? Emang apaan peliharaan kamu? Kan Mas Koki. Berlebihan deh. Iya, maksudnya kamu yang ngeri dari ikan mas koki gitu loh, Mika. Ya udah, cepetan berita selanjutnya. Yaudah. Pemirsa, telah terjadi keberhasilan teknologi di bidang biologi, yaitu telah dihasilkan spesies tanaman baru hasil kawinan tanaman dengan lampu. Tanaman ini akhirnya bisa menghasilkan bunga yang dapat berpijar dan terang seperti lampu tanpa listrik. Pemirsa, dari medan perang Irak dilaporkan bahwa pasukan Amerika terpaksa kembali ke negaranya dengan tangan hampa dan kaki pegal-pegal karena gagal menduduki Irak. Kegagalan menduduki Irak ini disebabkan karena tidak ada kursi dalam jumlah yang cukup besar untuk menampung seluruh anggota pasukan yang mau menduduki Irak. Alah, mau menduduki kok pakai kursi segala? Aneh deh. Pemirsa, langsung saja kita ke segmen wawancara yang akan menghadirkan seorang ahli sejarah purbakala yang melakukan penelitian dengan melakukan penggalian di berbagai tempat. Langsung saja kita sapa Profesor Purba Suteja. Selamat malam, Profesor. Ya, selamat malam, Mbak cantik. Profesor, kabarnya Anda itu melakukan penggalian di negara yang berbeda ya. Sebenarnya penggalian itu tujuannya untuk apa sih, Prof? Meneliti apa gitu? Sekarang itu saya sedang meneliti bagaimana cara orang purba itu berkomunikasi, Mbak. Jadi saya menggali tanah di 3 negara yang berbeda ya, Mbak ini ya. Kalau kita boleh tahu nih, Prof, kira-kira caranya gimana dan hasilnya itu seperti apa? Saya menggali tanah di Amerika ya, Mbak ya. Saya itu menemukan kabel tembaga, Mbak. Kabel tembaga itu berarti di zaman purbanya Amerika itu sudah memakai telegram, Mbak. Sebagai alat telekomunikasi itu ya, betul. Terus kira-kira di negara mana lagi? Ada lagi, Prof? Yang kedua itu saya menggali di Jepang, Mbak. Saya menemukan kabel serat optik, Mbak, di Jepang itu ya, Mbak ya. Berarti dari zaman purba itu Jepang sudah memakai telepon kabel, Mbak. Berarti lebih canggih lagi ya, Dok ya? Kira-kira ada tempat lain lagi yang Prof teliti? Dan yang ketiga itu ya, Mbak ya. Saya menggali di Indonesia, Mbak. Oh, Indonesia. Betul. Dan saya tidak menemukan kabel apapun juga di Indonesia ini, Mbak. Hebat bisa sekali, gitu? Mbak. Ya, saya menarik kesimpulan, Mbak, bahwa sejak zaman purba orang Indonesia itu sudah menggunakan komunikasi tanpa kabel atau yang biasa kita sebut handphone. Berarti kalau dipikir-pikir Indonesia tuh canggih ya, paling canggih di antara yang lain ya, Dok, ya, Prof ya. Terus sekarang ini Prof lagi sibuk apa sih? Sekarang sih saya sedang sibuk melakukan penggalian di daerah Jakarta, Mbak. Hah? Penggalian di Jakarta, Prof? Memang di Jakarta itu banyak ya peninggalan purbakalanya, Prof? Bukan. Oh, bukan. Jadi saya sekarang sedang mengerjakan penggalian untuk proyek kabel PLN, Mbak. Karena penggalian untuk penelitian lagi sepi ya, Mbak ya. Jadi saya berubah haluan menjadi penggali kabel juga, Mbak. mau kemana, Prof? Ini kerjaan saya sekarang, Mbak. Ya. Mbak minta nomor telepon dengan Mbak. Nanti aja, Prof ya. Mbak cantik deh, Mbak ini. Ya, Mbak. makasih. Mbak boleh cium, Mbak. Boleh cium. Terima kasih, Prof. Iya. Ya deh. Iya. Selamat bekerja, Prof. Udah deh, Prof. Terima kasih, Profesor. Profesor yang aneh. Pemirsa, itulah wawancara segmen Bacang atau Banyak Bincang kali ini. Dan sekarang kita lanjutkan ke berita selanjutnya. Silakan, Mika. Terima kasih, Firni. Pemirsa, sekarang kami akan melaporkan liputan tentang pembuatan boneka yang telah melakukan ekspor ke berbagai negara yang telah diliput oleh rekan saya Sogi tadi siang. Dan berikut adalah laporannya.
Pemirsa, sekarang saya berada di sebuah pabrik boneka yang sering mengekspor produk-produknya ke luar negeri. Contohnya nih bonekanya, ada di sebelah saya, ukurannya besar, seukuran manusia. Rambutnya juga mirip sekali dengan manusia. Kok bisa ngelihat? Enak aja. Bukan boneka saya pemilik pabrik ini. Oh, pemilik pabrik? Iya. Bapak ngagetin, kira saya boneka. Langsung tanya-tanya ya Pak ya. Nah, sejak kapan Pak usaha boneka seperti ini Pak? Sudah lama ya, ini usaha keluarga. Turun menurun, iya Mas. Oh gitu. Sering mengekspor boneka seperti apa aja nih Pak? Oh, banyak jenisnya. Oh, banyak jenisnya. Bisa kita lihat? Ada. Nah, ini contohnya. Nah, ini. Ini boneka khas Indonesia. Iya. Ini saya ekspor nih Mas. Ini jelangkung kan? Iya, jelangkung. Kenapa? Jadi jelangkung ini diekspor ke luar negeri. Terus emang orang luar negeri main jelangkung? Banyak. Tapi nggak bisa dipakai sih. Oh, nggak bisa dipakai. Kenapa? Soalnya kan mantranya bahasa Inggris. Kan nggak ngerti, jadi nggak bisa. Oh, bonekanya nggak ngerti bahasa Inggris. Ya. Contoh nih Mas. Contoh. Jelangkung. Go here alone. Go home alone. Jelangkung, go here alone, go home alone. Itu artinya apa tadi Pak? Artinya datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Oh iya. Jangan disebutin bahasa Indonesianya Pak, hidup nih. Tenang. Oh iya, udah tenang lagi. Udah Pak. Artinya bahasa Indonesia, Pak. Taruh aja Pak, taruh aja kalau begitu. Saya takut soalnya takut. Wah, pemirsa, ada boneka lagi. Ini boneka apa nih Pak? Ini, iya. Oh ini sih. Semua. Aku iki bonek, bukannya boneka. Oh, supporter bola. Maaf ya Mas ya. Maaf, tak pelintir. Iya. Galak banget supporter bola. Pak, sekarang boneka yang paling laris Pak, apa Pak? Yang laris itu ada. Ini jenis. Yang paling laris. Nah, ini boneka yang paling laris pemirsa. Ini namanya voodoo. Boneka Voodoo. Betul. Ini lakunya larisnya di Afrika untuk nyantet orang. Oh, wah ini yang namanya boneka voodoo pemirsa. Lihat perutnya buncit, kemudian ada kutilnya di mukanya. Seperti saya. Pak, kok bonekanya seperti saya nih Pak? Emang sengaja. Karena saya tahu Mas mau datang kemari. Bisa buat yang mirip Mas. Wah pemirsa, saya dibikinin boneka yang mirip dengan saya. Hebat sekali. Ya. Pak, pemirsa saya di voodoo ini. Aduh, pemirsa kalau begitu, Bapak sekarang kembali ke studio. Aduh, Bapak. Ih, ngeri banget ya dimainin sama voodoo gitu ya. Kasian banget ya. Tapi pemirsa, reportase tadi sekaligus mengakhiri Extra News kita pada malam ini. Sampai bertemu lagi di Extra News selanjutnya. Selamat malam.